Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik bagaimana merekam video pembelajaran dengan cara yang mudah dan sederhana. Selamat menyaksikan. Baik, ide pemikiran saya dalam membuat video kali ini memiliki beberapa kelebihan, tapi juga memiliki beberapa kekurangan. Ya, jadi kelebihannya dulu ini berangkat dari permasalahan yang terlintas di saya dan mungkin yang terdengar di beberapa rekan-rekan tenaga pengajar. Nah, sehingga saya membuat suatu video yang menurut saya kelebihan dari video yang saya buat ini ialah yang pertama, di mana nanti tenaga pengajar tidak perlu lagi menginstal software editor video. Ya, karena dalam membuat suatu video tentu saja kita memerlukan komputer kita ataupun laptop kita, atau mungkin yang di HP pun memungkinkan untuk bisa membuat video, tentu saja harus memiliki software editor video. Nah, tentu software editor ini tentu saja perlu diinstal di suatu komputer yang memiliki, tergantung ya, kalau mau yang hasil videonya bagus ya, menarik, nah biasanya proses editingnya memerlukan suatu komputer yang memiliki spesifikasi yang mumpuni. Lalu selain itu, untuk bisa mengoperasionalkan software editor video pun, tenaga pengajar harus menguasai bagaimana mengoperasionalkan software editor video. Mungkin itu yang menurut saya, karena tidak semua tenaga pengajar memiliki background ke-IT-an yang sama. Saya mencoba membuat tips sederhana sehingga harapannya bisa semua dilakukan oleh tenaga pengajar untuk membuat video tanpa harus menginstal suatu software editor apapun, termasuk tidak perlu menggunakan nantinya suatu komputer yang memiliki spesifikasi yang tinggi. Cukup suatu sistem operasi atau komputer yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk bekerja ya. Selanjutnya, kelebihan selanjutnya menurut saya dari video ini ialah dimana nanti hasil dari rekamannya Bapak dan Ibu tidak perlu tersimpan di dalam penyimpanan komputer atau laptop Bapak dan Ibu. Mungkin saja ketika Bapak dan Ibu harus membuat suatu video di beberapa pertemuan atau beberapa series, tentu saja biasanya hasil video tersebut akan memiliki besaran file yang lumayan memakai kapasitas dari penyimpanan komputer atau laptop kita. Dengan cara ini, kelebihannya nanti yang saya contohkan yaitu nanti hasilnya langsung tersimpan di dalam penyimpanan awan ya, atau cloud storage. Jadi Bapak dan Ibu pada saat melakukan proses perekaman, hasilnya langsung tersimpan di penyimpanan awan. Selanjutnya, kelebihan yang selanjutnya mungkin yang terakhir yang terpikir oleh saya pada saat ini, yaitu dimana nanti dalam proses pembuatan atau perekaman video Bapak dan Ibu, itu secara langsung juga melakukan proses upload data ya. Jadi kita pada saat proses pembuatan memang langsung ya ditransfer, karena tadi perlu akan otomatis tersimpan di penyimpanan awan. Makanya pada saat melakukan proses perekaman, hasil rekaman datanya itu terkirim ke penyimpanan awan. Jadi hanya hasilnya cukup satu kali upload data ya. Jadi kita tidak perlu istilahnya mengupload ulang seperti itu.
Nah, tapi kalau sudah didapatkan hasilnya, baru Bapak dan Ibu bisa download. Nah, seperti itu. Nah, namun dari beberapa kelebihan di sini, karena memang judulnya tips cepat namun sederhana ya dalam membuat video, tentu saja ada beberapa kekurangan juga ya, atau mungkin banyak kekurangannya. Tapi prinsipnya yang saya kejar di sini yaitu bagaimana Bapak dan Ibu membuat suatu video ya yang dirasa cukup. Yang penting substansi dari videonya ya, substansi dari materi yang ingin disampaikan dalam video tersebut terpenuhi, seperti itu. Sehingga kekurangannya, hasil dari video yang dihasilkan dengan cara ini yang nanti saya akan contohkan, memang hasilnya seadanya, tidak bisa kita beri efek ataupun dipercantik kembali seperti itu, dan tidak bisa kita edit ya secara langsung. Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu ingin edit ya, berarti hasil video rekamannya harus di-download dulu. Nah, tapi ya kembali lagi harus menggunakan suatu software editor ya, suatu software video editor untuk bisa mempercantik hasil video seadanya ini. Tapi masih bisa, cuma harus menginstal software editor video. Tapi kalau sudah yakin hasilnya, nah yang penting yang dikejar substansi materinya sudah tersampaikan dalam videonya, ya sudah, menurut saya, pemikiran saya, ya itu capaian yang ingin dikejar untuk hasil video ini. Yang penting hasil dari materi dan substansinya bisa terkemas di dalam video yang seadanya ini. Nah, kekurangan yang kedua di sini yaitu dimana pengajar, karena di sini langsung live, istilahnya merekamnya langsung secara langsung live, maka si pengajar harus sudah siap dengan materi yang akan disampaikan ya. Jadi kalau misal dirasa pada saat merekam nanti ada kesalahan, nanti maka si pengajar ya atau Bapak dan Ibu harus merekam dari awal kembali, seperti itu. Nah, jadi ada baiknya Bapak dan Ibu latihan dulu ya, latihan secara materi saja yang ingin disampaikan. Nah, kalau sudah yakin, seperti melakukan presentasi biasa seperti Bapak dan Ibu lakukan di kelas. Nah, kalau sudah yakin, baru Bapak dan Ibu mulai menggunakan cara saya ini ya untuk merekam video dari pengajaran yang akan Bapak dan Ibu buat. Nah, baik, kurang lebih itu ide pemikiran saya dalam video kali ini. Langsung saja. Jadi untuk melakukannya, ada beberapa yang harus dipersiapkan, tapi saya rasa hal-hal ini sudah ada semua minimal di Bapak dan Ibu semua atau tenaga pengajar semua. Yang pertama yaitu komputer atau laptop ya. Nah, tentu saja karena kita akan membuat video pembelajaran ya yang nanti akan merekam audio kita. Jadi harus tersedia komputer atau laptop dengan audio yang lumayan baik ya untuk hasil suara yang diinginkan. Tentu juga dan video. Nah, video di sini maksudnya jikalau Bapak dan Ibu ingin tampil wajah Bapak dan Ibu ya di dalam webcam Bapak, komputer atau laptop Bapak dan Ibu, boleh menggunakan video. Tapi kalau misalnya ini opsi video, kalau tidak perlu menampilkan wajah Bapak dan Ibu, video ini bisa diabaikan karena tujuannya, goalnya di sini dititik beratkan kepada materi substansi yang ingin direkam dan disampaikan kepada para mahasiswa Bapak dan Ibu. Selanjutnya yang kedua, tentu saja karena tadi prosesnya langsung sekali upload ya. Nah, di sini
Bapak dan Ibu harus tersedia juga koneksi internet, ya, koneksi internet. Nah, ini koneksi internet ini menjadi dasar dan harus dipenuhi sekali. Nah, jadi diharuskan koneksi internet Bapak dan Ibu yang stabil dan bagus, ya, dalam kondisi yang stabil dan bagus, karena nanti proses capture atau rekamannya langsung terupload di internet, ya. Selanjutnya yaitu aplikasi browser. Nah, browser di sini bisa Bapak dan Ibu gunakan browser yang sudah tersedia di komputer atau laptop Bapak dan Ibu, yang biasa Bapak dan Ibu gunakan seperti Chrome ataupun Mozilla. Dan yang terakhir yaitu akun Gmail, atau karena ini diperuntukkan untuk dosen Fakultas Teknik, nah saya sarankan menggunakan email UIK, ya, karena email UIK sendiri memang sebenarnya based on-nya yaitu akun Gmail, nah tapi dia memiliki kapasitas penyimpanan awannya. Nah, jadi kapasitas penyimpanan awannya yang lumayan besar, ya, dibanding kalau kita menggunakan akun Gmail biasa. Nah, kalau akun Gmail biasa, kalau nggak salah hanya maksimal kita bisa menyimpan di penyimpanan awannya hanya 15 GB. Nah, kalau yang email UIK sampai sekarang, nah saya sudah hampir 25 GB lebih. Nah, belum terlihat batasan limit dari penyimpanan kapasitas awan saya seperti itu. Nah, atau nanti yang kita gunakan yaitu dengan layanan Gmail yaitu Google Drive. Nah, nanti hasil rekamannya akan tersimpan di Google Drive. Baik, itu Bapak dan Ibu hal-hal pengantar dan juga kebutuhan, ya, yang saya rasa 4 hal ini lebih mudah disediakan oleh Bapak dan Ibu dibanding harus menyiapkan suatu komputer yang speknya tinggi, lalu belajar menggunakan video editor yang harus menyediakan waktu, dan hal-hal lain yang mungkin menjadi kendala Bapak dan Ibu untuk membuat suatu video pembelajaran yang akan diberikan ke mahasiswanya. Nah, seperti itu. Baik, langsung saja untuk percobaannya. Nah, idenya di sini saya memanfaatkan dari tadi karena menggunakan akun Gmail, ya, yang dalam hal ini praktiknya saya menggunakan email UIK, ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya memanfaatkan aplikasi, ya, aplikasi yang ada di Gmail yang namanya Google Meet. Nah, yang beralamat di meet.google.com. Nah, seperti ini, meet.google.com. Pastikan terlebih dahulu di sini Bapak dan Ibu sudah login, ya. Kalau belum, silahkan login dulu di sini. Nah, tadi saya menggunakan akun yang UIK. Nah, ini sudah login saya. Nah, jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah login dulu, ya. Selanjutnya ke alamat meet.google.com atau ke meetgoogle.com dulu kalau belum login. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa login menggunakan email UIK Bapak dan Ibu masing-masing. Saya menggunakan email UIK di sini karena nanti hasilnya akan tersimpan di dalam Google Drive UIK kita masing-masing. Nah, nanti akan tersimpan otomatis di sini. Nah, nanti akan terbuat recording, nah seperti ini. Nah, nanti akan tersimpan otomatis di sini. Baik, sekarang langsung saja. Jadi sebenarnya ini bukan suatu aplikasi tadi software editor, ya, cuma
ini merupakan suatu aplikasi untuk biasa kita lakukan suatu pertemuan meeting secara live ya, secara sinkron langsung. Nah, cuma saya memanfaatkan dari aplikasi meeting ini, yaitu ada fitur untuk bisa kita merekam aktivitas kita. Nah, dari situ, kenapa tidak saya manfaatkan untuk saya buat video pembelajaran ya. Jadi caranya ketika sudah meet google.com, Bapak dan Ibu bikin suatu room. Memang kalau dalam untuk video pembelajaran ini, karena untuk kita merekam, jadi tidak perlu ada orang lain yang gabung ya. Cukup kita sendiri saja, kita presentasi dan kita rekam. Baik, untuk membuat roomnya seperti biasa, misal saya buat roomnya. Nah, ini bebas saja Bapak dan Ibu. Nah, silakan ketikkan, selanjutnya lanjutkan. Nah, sudah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini suaranya sudah pasti ada, pastikan ada. Nah, ini kalau ada aktivitas berarti suara saya sudah tidak ada masalah dengan sound audio saya. Nah, kamera di sini saya tidak membutuhkan untuk saat ini, jadi saya nonaktifkan. Nah, sudah, klik gabung sekarang. Nah, ini abaikan saja, ini informasi kalau Bapak dan Ibu mau ngundang seseorang ya, atau orang lain yang untuk bergabung dengan session video meeting ini. Nah, tapi karena ini peruntukannya untuk saya jadikan suatu video pembelajaran, ini tidak saya perlukan, tinggal close saja. Baik, nah seperti ini saja. Jadi idenya di sini saya yaitu tadi. Nah, pengajar harus sudah siap dengan materi yang akan disampaikan. Jadi di sini di Google Meet ini saya akan mempresentasikan materi yang akan direkam, yang akan disajikan. Seperti itu. Nah, misal di sini satu tab Chrome. Nah, ini saya sudah punya materi, misal materi ini yang tadi saya sajikan. Nah, ini saya share. Nah, sudah. Nah, nanti dia mempresentasikan. Nah, selanjutnya kita, nah ini kuncinya juga, jangan lupa kita rekam, karena hasil dari apa yang kita ingin presentasikan di sini, kita klik di sini. Nah, kita klik di sini akan terlihat apa yang ter-share ya, yang screen yang saya bagikan di sini. Nah, saya nanti akan mencoba menjelaskan berdasarkan materi ini slide, namun saya rekam, sehingga nanti di akhir akan menjadi suatu file rekaman yang menurut saya yaitu rekaman video pembelajaran. Nah, jadi idenya seperti itu. Ini saya rekam. Nah, ini karena sendirian ya, jadi langsung terima. Nah, ini saya sudah merekam. Nah, ini seperti yang tadi. Nah, saya seolah-olah seperti menyampaikan materi. Nah, dengan materi yang ingin saya sajikan seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita sudah selesai menyajikan materi kita, sudah yakin, nah ini kita hentikan. Nah, di sini kita
hentikan berbaginya dulu ya, dan selanjutnya kita hentikan merekamnya, seperti itu. Jadi idenya seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau dirasa Bapak dan Ibu ada kesalahan pada proses merekamnya? Nah, itu yang jadi kendala juga ya. Di sini hasil video nanti akan seadanya ya. Jadi apa yang kita rekam saat ini, nah itu langsung terekam. Nah, kalau ada yang salah ya berarti Bapak dan Ibu harus hentikan merekamnya. Nah, ini saya nanti saja. Nah, Bapak dan Ibu harus mulai lagi sharing presentasi lagi, harus start lagi. Nah, berarti harus dari awal lagi Bapak dan Ibu mulai merekam apa yang Bapak dan Ibu ingin sajikan. Nah, jadi lebih baik Bapak dan Ibu siapkan dulu materinya, yakin dengan apa yang ingin disajikan. Nah, lalu kalau sudah yakin, nah baru Bapak dan Ibu dengan memanfaatkan Google Meet ini, nah Anda yang penting di sini mengaktifkan fitur presentasi sharing. Ini saya hentikan dulu. Nah, mempresentasikan bisa seluruh layar komputer Bapak dan Ibu atau hanya jendela saja. Jadi jendela saja hanya beberapa aplikasi yang sedang Bapak dan Ibu jalankan, atau Bapak dan Ibu mau merekam hanya dari tab dari browser yang Bapak dan Ibu sedang buka saja. Seperti itu. Nah, kalau sudah di-share, ini saya ulangi. Nah, Bapak dan Ibu tinggal seperti biasa presentasi di apa yang materi yang disajikan. Nah, kalau sudah, nah Bapak dan Ibu lalu klik berhenti merekam. Nah, kalau sudah yakin dari materi pembelajaran Bapak dan Ibu, klik berhenti merekam. Nah, lalu bagaimana, mungkin ada permasalahan kalau yang sifatnya eksak. Nah, memang enaknya kalau yang sifatnya eksak di situ perlu kita ada tambahan ya. Di sini seperti pen tool ya. Jadi seperti pen yang bisa menulis ya di dalam komputer kita secara langsung. Nah, ini bisa juga nanti Bapak dan Ibu manfaatkan itu ya. Intinya di sini bisa langsung di sharing screen. Nah, kalau sudah tadi sudah direkam, nah selanjutnya kita sudah stop. Nah, ini ya. Kalau ada kesalahan ya harus berarti klik rekam rapat lagi. Nah, kalau sudah yakin kita sudah stop, nah kita lihat hasilnya sekarang Bapak dan Ibu. Nah, biasanya nanti otomatis di Google Drive ya, di bagian Meet Recording, nah akan terbuat otomatis folder Meet Recording. Nah, di sini ini ada. Nah, untuk bisa menghasilkan videonya memang tidak langsung ya, perlu beberapa waktu dari si Google ya, Google Drive dalam menghasilkan video dari apa yang sudah direkam tadi. Mungkin ditunggu dulu sampai lihat hasilnya. Kalau sudah menunggu, Bapak dan Ibu bisa stop dari panggilan meetingnya. Saya berhenti, stop. Nah, ini sudah, saya tidak perlu lagi karena tadi sudah merekam dari aktivitas yang saya gunakan untuk merekam pengajaran saya. Nah, kita tunggu hasilnya di Google Drive kita. Baik, nah nanti jika sudah tersimpan, nah sudah di render oleh Google secara otomatis, nanti termasuk akan ada notifikasi ke email hasil dari video yang sudah kita rekam. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, nama filenya OMN strip ECNA. Nah, nanti ini
nama file videonya random. Nah, nanti Bapak dan Ibu mungkin hasilnya akan berbeda. Nah, untuk filenya sendiri ada di Google Drive. Nah, ini OMN MCNA. Nah, kita lihat hasilnya tadi dengan rekaman yang tidak terlalu lama ya dalam video ini. Nah, ini masih proses render, nanti akan sampai menjadi hasil seperti ini. Nah, ini sudah jadi hasil rendernya OMN, sudah menjadi suatu video. Karena sebentar ini ukurannya saya ngerekam menghasilkan 6 MB. Untuk percontohan saja di sini kita lihat, klik 2 kali hasil rekamannya. Nah, ini saya sudah merekam. Nah, ini seperti yang tadi. Nah, saya seolah-olah seperti menyampaikan materi. Nah, dengan materi yang ingin saya sajikan seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita sudah selesai menyajikan materi kita, sudah yakin, nah ini kita hentikan. Nah, di sini kita hentikan berbaginya dulu ya. Dan selanjutnya kita hentikan merekamnya. Seperti itu. Jadi idenya seperti itu. Nah, itu kurang lebih hasil dari video rekaman menggunakan Google Meet. Nah, jadi yang saya manfaatkan untuk merekam dan Bapak dan Ibu bisa manfaatkan untuk merekam video pembelajaran Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu membuat room ya, Google Meeting, tapi isinya hanya Bapak dan Ibu sendiri. Lalu Bapak dan Ibu sharing materinya. Lalu jangan lupa Bapak dan Ibu ke opsi rekam meeting. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu tinggal membahas dari materi yang Bapak dan Ibu share, seolah-olah seperti melakukan proses pengajaran. Nah, jadi ketika sudah jadi, nah nanti masuk filenya ke Google Drive seperti ini. Kalau sudah ke Google Drive seperti ini, selanjutnya untuk apa? Terserah Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu bisa download untuk dibagikan ke para mahasiswanya, atau Bapak dan Ibu bisa share lagi dengan memanfaatkan link share-nya di sini ya. Klik kanan, dapatkan link. Nah, di sini ini polisainya, siapa yang boleh lihat dari video Bapak dan Ibu. Nanti karena untuk mahasiswa bisa klik siapa saja. Nah, seperti ini, lalu salin link. Nah, link ini bisa Bapak dan Ibu manfaatkan, disematkan, diintegrasikan ke LMS yang ada di UIK. Nah, misal di setiap pertemuan, nah Bapak dan Ibu sisipkan link video yang sudah Bapak dan Ibu rekam di LMS UIK ya, di e-learning ini. Nah, di setiap pertemuan, jadi si mahasiswa bisa melihat pembahasan video dari yang Bapak dan Ibu sudah buat seperti itu. Dan saya rasa kalau sudah buat video, si mahasiswa akan lebih hemat kuota ya, dan juga bisa lebih fleksibel semampunya mereka, kapan mereka bisa untuk mengakses pembelajaran video yang Bapak dan Ibu sudah sediakan. Mungkin itu saja video tips dan trik dari saya kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kendala-kendala ya dari Bapak dan Ibu yang sedang dihadapi di masa COVID-19 ini, yang mengharuskan kita semua untuk membuat suatu pembelajaran dengan memanfaatkan e-learning ya, atau pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.